Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa khusus kelas 11 semua jurusan, hari ini masuk kita materi agama Islam tentang fardu kifayah. Di buku paket bisa kalian buka halaman 32 dan dibaca-baca itu. Fardu kifayah adalah pelaksanaan yang wajib dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal atau jenazah dan dilakukan oleh orang yang masih hidup. Dan fardu kifayah ini hanya ada pada umat Islam. Ya, jadi umat Islam ada namanya fardu kifayah. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib dilakukan 4 hal terhadap jenazah tersebut. 4 hal tersebut adalah: pertama, memandikan. Jadi tatkala seseorang itu sudah meninggal dunia, dia wajib dimandikan. Memandikan jenazah ini yang paling utama adalah keluarga terdekat atau ahli warisnya, anaknya misalnya, atau muhrimnya lah. Itu yang paling utama. Kalaupun ada bilal mayit, yaitu bilal mayit sebagai pemandunya begitu. Tapi yang wajib, yang paling utama itu adalah keluarganya, ahli waris. Nah, memandikan jenazah ini harus dengan air yang bersih, air yang suci. Ya, dimandikan, dan diantara air mandikannya ada namanya nanti air bidara yang dicampur dengan air kapur barus. Supaya apa? Supaya harum aromanya itu, sehingga jenazah itu tubuhnya wangi. Mungkin dia ada penyakit dan sebagainya, maka diharumkanlah oleh dengan namanya air bidara atau air kapur barus tadi. Di samping itu juga pakai sabun, bersihkan. Setelah mandi bersih, kemudian diwudukkan. Jenazah itu diwuduk. Yang mewudukkannya tentu yang memandikannya tadi. Nah, itu selesailah dimandikan, bersih, sehingga kotor-kotorannya pun juga dibersihkan. Lubang-lubang hidungnya, lubang kuping, bahkan lubang kemaluan, duburnya itu juga dibersihkan. Maka kalau memandikan jenazah itu agak ditekan sedikit perutnya supaya bersih bagian duburnya itu. Nah, ini memandikan. Itu adalah fardu kifayah yang pertama. Jadi fardu kifayah pertama untuk jenazah itu memandikannya. Kemudian yang kedua, mengkafani. Nah, mengkafaninya ini tentu dengan kain kafan, kain putih yang bersih. Diusahakan. Tapi kalau misalnya toh masa paceklik atau masa darurat tidak ada kain kafan warna putih, maka dibolehkan kain yang berwarna. Tapi diutamakan kain yang berwarna putih, kain kafannya. Nah, untuk jenazah laki-laki itu sekurang-kurangnya 3 lapis. 3 lapis dibalutkan kain kafan 3 lapis pada tubuh jenazah mayat itu. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Nah, kalau kebetulan jenazahnya meninggal itu perempuan, maka kurang-kurangnya 5 lapis kain kafannya itu dibalutkan. Nah, tentu kalau laki-laki ya mengkafaninya tentu laki-laki lah pula. Kalau perempuan maka bilal perempuan yang mengkafaninya. Nah, ini mengkafani itu termasuk fardu kifayah yang kedua. Itu mengkafani ya. Setelah tadi memandikan, juga mengkafani. Setelah sempurna, bagus dikafani, semua sudah ahli warisnya ziarah, melihat semua, menyaksikan. Lalu kemudian fardu kifayah yang ketiga, mensolatkan. Nah, ini mensolatkan ya. Mensolatkan jenazah ini ada satu hadis menerangkan, apabila jenazah itu disolatkan oleh 40 orang, maka akan diringankan beberapa hajat kubur. Artinya apa? Semakin banyak yang mensolati jenazah, maka itu semakin bagus. Apalagi tempat yang luas di masjid misalnya,
Itu lebih bagus karena lebih banyak orang yang bisa ikut mensolatkannya. Nah, itu mensolatkan. Posisi imam tatkala mensolatkan jenazah, kalau jenazahnya laki-laki maka imam berdiri sejajar dengan leher sang mayat tuh, sang jenazah dengan mayat. Jadi imam berdiri sejajar dengan leher. Kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka imam disunatkan berdiri di antara pinggul, sejajar dengan pinggangnya lah begitu. Itu kalau jenazah perempuan itu disunatkan bagi sang imam. Nah, eh, sama juga semakin banyak yang mensolatkan itu semakin bagus dan diusahakan shop atau barisannya itu bilangannya ganjil 3, 5, 7 atau 9 bilangan ganjil. Nah begitu yang disunahkan Rasul. Nah kemudian sholat jenazah ini dia tidak pakai ruku, dia hanya takbir ya. Perlu ingat itu, jangan salah pula nanti. Di sholat jenazah pakai ruku pula. Nah, di jenazah itu dia hanya ada arba'at takbiratin, artinya 4 takbir. Tidak arba'at rakaatin, bukan, tapi arba'at takbiratin, 4 takbir. 4 takbir dipandu oleh imam. Tentu ini bisa ikut dipraktekkan setelah lapas niatnya usolli itu. Usolli ala hajal maiti arba'at takbiratin fardu kifayah ma'muman yatara. Itu kalau mayatnya jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, usolli ala hajihil mayitati arba'at takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Itu beda dia antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Dalam bacaannya juga begitu. Kalau untuk jenazah laki-laki maka bacaan doa itu Allahumma ghfir lahu. Kalau jenazahnya perempuan maka bacaannya Allahumma ghfir laha. Itu perbedaan antara mayat atau jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Nah, takbir yang pertama kita bacanya adalah Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Maka imam takbir Allahu akbar, maka kita ikut satu takbir. Kedua, nanti baru baca selawat kepada Nabi seperti tahiyat akhir itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka imam takbir Allahu akbar, kita ikut. Nah, yang ketiga, membaca doa kepada si jenazah. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh, sudah sah. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, maka ikut kalau imam takbir Allahu akbar, maka ikut takbir Allahu akbar. Nah, yang terakhir baca doa lagi. Doa juga untuk si mayit. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu kalau dia laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtina ba'daha waghfir lana wa laha. Ini. Maka imam nanti mimpin salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Maka selesailah sholat jenazah. Sholat jenazah hanya dilakukan 4 takbir, tapi bukan 4 rakaat. Jadi semua diharapkan anak didik, khususnya kalian nih sudah yang menjelang dewasa ini, wajib harus bisa sholat jenazah. Kalau ada saudara kita meninggal atau orang tua kita meninggal, maka kita yang berhak sebagai imam. Kalau memang juga belum mampu, toh kita wajib ikut itu mensolatkan jenazah orang tua kita atau saudara kita, abang kah, famili, bibi dan sebagainya ya. Jadi itu. Jadi sholat jenazah ini mudah, tidak payah. Pertama baca Al-Fatihah, kedua salawat Nabi, ketiga doa, yang keempat juga doa, salam. Nah ini, dan dipimpin oleh imam. Jadi mudah, tidak payah. Sholat jenazah ini asalkan betul-betul dipahami. Nah ini adalah fardu kifayah yang ketiga, mensolatkan
jenazah. Nah, kemudian fardu kifayah yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Ya tentu dibawalah ke pemakaman, ke tempat peristirahatan terakhir. Di sana dimakamkanlah, dikuburkan dengan posisi jenazah nanti dimiringkan menghadap ke kiblat, dan kuburan itu harus digali sekurang-kurangnya sedalam sebatas pinggang untuk menghindari dari gangguan binatang buas. Kalau cuma sedikit kita menggali lubangnya, dikhawatirkan bisa di oleh binatang buas. Nah ini jadi agak dalam lah, kurang-kurang sebatas pinggang atau bahkan lebih dalam lagi ya. Ketika kita lihat kuburan itu sampai sebatas leher orang yang masuk ke dalam itu, nah itu lebih bagus. Nah ini menguburkan, jadi jenazah dikubur harus aman daripada gangguan binatang buas. Nah jadi karena binatang buas ini kalau ada aroma, bau-bau misalnya apalagi bau-bau bangkai, maka dia akan mencari keberadaan. Oleh karena itu harus betul-betul menggalinya betul-betul baguslah dalam gitu supaya aman daripada gangguan binatang buas. Nah ini fardu kifayah yang keempat. Nah hadis Rasul menjelaskan, kata Rasul, siapa-siapa yang bertakziah artinya menghadiri orang yang meninggal dunia, siapa yang ikut mensolatkannya maka dia dapat kebaikan 1 qirat. Dan siapa yang ikut sampai mengantarkan dia ke pemakaman, ke pekuburan, tempat istirahat terakhir, maka dia mendapat kebaikan 2 qirat, kata Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasul, 1 qirat itu seumpama apa ya Rasul? Kata Rasul, kebaikan 1 qirat itu seperti sebuah gunung Uhud. Nah, bayangkan, pahala yang diperoleh orang takziah menghadiri kematian orang meninggal dunia itu, ikut dia mensolatkannya dapat pahala sebesar gunung Uhud. Ikut pula dia mengantarkan sampai ke pemakaman, sampai ke kubur, maka ia mendapat kebaikan, mendapat pahala seperti 2 gunung Uhud. Bayangkan itu. Kalau itulah ditunjukkan Allah, diwujudkan Allah, maka tak sangguplah kita memikul pahala yang kita bertakziah tadi. Ikut mensolatkannya, ikut mengantarkan sampai ke kubur, dapat 2 pahala sebesar gunung Uhud. Nah ini dia. Nah, karena itu tatkala kita bertakziah, pakailah pakaian yang bersih, yang bagus, dan berwudu. Supaya apa? Supaya kita bisa ikut mensolatkannya dan sekaligus bisa ikut sampai mengantarkannya ke pekuburan atau pemakaman, tempat peristirahatan terakhir. Nah ini yang perlu kita ketahui tentang pelaksanaan fardu kifayah. Ada pertanyaan, apa Pak perbedaan fardu ain dengan fardu kifayah? Nah ini ada yang bertanya itu. Apa perbedaan fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain itu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu atau setiap orang. Tiap diri wajib melaksanakan fardu ain. Seperti apa? Sholat, puasa, berzakat. Nah itu haji. Itu fardu ain. Artinya mesti diri kita melaksanakan sendiri. Tiap-tiap diri itu, tiap-tiap individu wajib melaksanakan. Itu namanya fardu ain. Perbedaan dengan fardu kifayah ini ialah apabila sudah ada sebahagian orang melaksanakannya, maka terlepaslah kewajiban bagi yang lain. Nah ini contoh, ada yang meninggal di kampung kita kan, ramai orang semua bertakziah. Nanti tatkala bertakziah waktu mensolatkannya, maka sebahagian ikut mensolatkan, yang sebagian gak ikut, maka yang tidak ikut ini sudah terlepaslah kewajibannya karena sudah dilaksanakan oleh sebahagian yang lain. Itu fardu kifayah. Tapi pahalanya tak dapat karena tak ikut dia. Tapi kewajibannya lepas karena sudah dilaksanakan oleh sebahagian yang lain. Itulah fardu kifayah. Fardu kifayah ini ada orang meninggal di kampung itu,
Kemudian ada sebagian orang melaksanakannya sudah, mensolatkannya, yang tidak ikut itu sudah lepas kewajiban, tidak dikenakan dosa lagi. Tapi andai kata ada yang meninggal di kampung itu, satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan satupun, sehingga jenazah terbengkalai, jenazahnya terkatung-katung di sana, maka seluruh warga kampung itu mendapat dosa. Nah, itu ya, itu baru kifayah. Apabila sudah ada yang melaksanakan sebahagian, maka yang sebahagian lain terlepas kewajibannya. Tapi jika tidak ada yang melaksanakan, maka satu kampung itu orang berdosa. Ini dia. Itulah fardu kifayah. Jadi perbedaan fardu kifayah dengan fardu ain sudah jelas. Fardu ain itu kewajiban individu, orang perorangan. Sementara fardu kifayah, apabila sudah sebahagian yang lain melaksanakan, maka sebahagian yang lain dia sudah terbebas dari kewajiban dan tidak berdosa. Nah, ini tentang fardu ain dan fardu kifayah. Yang anak kami sekalian, itu dipahami dan dibaca-baca ya di buku paket tentang pengurusan jenazah orang meninggal. Itu tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, apakah dia manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, pasti semua akan mati. Yang kekal, yang tidak akan mati-mati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mumpung masih hidup, persiapan bekal untuk menghadapi kematian, tentu perbanyak amal ibadah. Perbanyak amal ibadah. Saya yang sudah akil balik nih, 15 tahun ke atas, nah ini sudah menanggung dosa sendiri. Oleh karena itu, yuk pelajari betul pelajaran agama supaya nanti punya bekal. Tatkala kita sudah berkeluarga dan sudah menjadi kepala keluarga, sudah menjadi orang tua, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini tentang materi kita hari ini, yaitu fardu kifayah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.